Pagi Pak Sugianto. Tadi suaranya belum masuk tadi. Tes, cek, cek. Suara mereka nggak kedengaran. Dah. Sudah full. Dah kedengaran tadi. Sudah ada berapa nih? 7 orang. Suaranya. Sistem periodic quality try closing regression to the performance. Tutup dulu kayaknya. Kasih tahu Turun semua. Ya kan saya bingung nih kayak apa nih. yang itu jadi kelas 10 itu kan olehnya atau mereka pasti turun lagi semangatnya mau turun di sekolah. Kamera. Cek. Mana pakai Mori ini? Yes. Testing. Cek. Suaranya. Tadi. Suaranya kedengaran nggak? Ya kedengaran dah. Soalnya ada kendala di sini kayaknya. Maklum aja sinyal di sini ya lepeng lembut lah. Biasanya kalau kerja ini juga sekitar jam 1 subuh. Terus pembelajaran jarak jauh di apa daerah Padi gimana? Ya sementara ini ya mau tidak mau mereka biasanya saya kasih tugas lewat WA gitu. Tapi ada juga kemarin waktu pas ulangan harian bukan ulangan harian sih, naik tapi nggak salah. Yang bertukang ini kayaknya. Ya pas ulangan harian kemarin, ulangan umum kemarin ya pakai Google Form ini juga, cuman pakai chat form. Dicari yang paling mudah. Bahkan ada yang ngerjainnya sampai jam 11 malam. Iya. Ya alhamdulillah antusias juga sih, walaupun baru pertama kali. Iya. Jadi ya, tapi apa nggak terlalu ini ya, masih bisa ngikutin ya Pak Adi. Ya insya Allah masih bisa, walaupun ya mungkin cuman
dari 100 siswa paling cuma 70 yang ngikutin. Itu juga harus dikasih kayak bonus dulu. Dikasih rangsangan kan. Minum Pendar. Mari, Pak. Ya buat teman-teman yang terkendala susah sinyal ini gimana nih pembelajaran jarak jauh? Pembelajaran jarak jauhnya. Ini biasanya mereka saya informasikan melalui WA. Kadang-kadang saya kirim juga berupa data-data file yang bentuknya PDF dan sebagainya. Jadi itu nanti mereka download. Jadi kayak semi online lah, semi daring lah istilahnya itu. Jadi ya bagaimana caranya ngakalin lah. Kadang-kadang juga mau nggak mau ya harus ke sekolah untuk ketemu sama gurunya. Itu juga dengan banyak yang takut kayak. Soalnya kan di sini zona merah sekali. Kebetulan desa kami ini memang bukan desa kami sih, cuman masih dalam satu kecamatan. Mungkin heboh-hebohnya juga kemarin di Dayan Tunggal itu hampir menyumbang 60% pasien COVID-19. Di Kabupaten Katingan? Iya, Kabupaten Katingan 60% penyumbang COVID-19 itu dari Pulau Malan. Dari 34 orang, 14 diantaranya yang positif. Belum lagi yang OTG, belum lagi yang reaktif. Ya. Satu kampung itu sempat dikarantina. Walaupun ya, seperti Pak Endar tahu ya banyak loh kendala-kendalanya. Makanya ini lagi cari solusi sebenarnya. Cari solusi gimana caranya, bahkan ada rencana mungkin mereka cuma turun 1 kali sebulan. Karena ya itu tadi tergendala masalah internet ini. Bukan hanya siswanya sih, gurunya juga ikut. Juga ya. Protes kalau sudah internetan ini. Makanya kalau kadang-kadang kalau ikut Zoom, webinar dan segala macam itu ya harus cari sinyal yang lumayan kuat ya. Jadi mungkin nanti mohon maaf kalau ada beberapa yang lag nanti ya. Maklum aja sinyalnya ini masalahnya. Kalau Pak Sugianto gimana Pak? Pak Sugianto dari mana Pak? Dari Moratewe. Moratewe gimana pembelajaran jarak jauh sana Pak? Menggunakan aja Pak, WA group aja. WA group. Ya kasih file, nak buka. Ya, karena yang bisa Zoom itu hanya 1 orang aja. Dari 13 siswa. Iya. Hanya 1 orang, yang maksudnya yang ada sinyal gitu Pak? Atau semuanya sudah punya ada sinyal sebenarnya Pak? Boleh ada sinyal Pak. Dia pakai wifi, kalau pakai paket itu kewalahan dulu. Bisa Pak, benar. Jadi buat kayak video pembelajaran segala gitu Pak ya? Di share lewat WA Pak ya? Iya. Kalau Moratewe masih sinyal masih bagus Pak kalau di ininya. Ya kalau di kotanya bagus. Ya, kalau di kotanya bagus. Karena tempat saya itu tempat ngajar di desa Pak. Nah, itu. Kendalanya mungkin sama aja Pak, di Palangka juga sama, kurang lebih sih Pak. Jam 8:08 tadi gimana? Kalau saya live kan di YouTube juga. Ini baru 8 orang ya. Mungkin kendala internet juga. Mungkin apalagi sekarang persiapan MPLS tuh Pak Hadi. Jadi teman-teman lebih memilih ya cara ulangnya. Nah, juga nih suaranya. Nggak apa-apa lah. Ya, apalagi ini materinya juga saya pikir sudah tahu semua kayaknya. Jadi mungkin di sini apa yang saya sampaikan ya mereka sudah menguasai. Malah bagus itu kan Pendar. Jadi kita nggak lagi ya, tinggal kita kasih tugas, mereka kerjakan, selesai. Dan mungkin besok kita nggak ada pertemuan ya mungkin kalau memang hari ini bisa selesai.
Iya. Oh, siap. Karena ini kan nggak pakai aplikasi segala macam ya. Mungkin aplikasi kan urusan Pak nanti. Pokoknya kalau masalah aplikasi saya serahkan ke Pak aja. Kita mulai aja Pak Dia sambil Ya, menunggu yang lain kan sudah pukul 8:10 Pak. Nah, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman guru-guru hebat dari Kalimantan Tengah. Kembali berjumpa di workshop Akademi Sejarah Indonesia Kalimantan Tengah. Kali ini kita bersama Bapak Hadi Wijaya. Bapak Hadi Wijaya ini adalah guru yang mengajar di SMA 1 Pulau Malan ya Pak Hadi? Iya. SMA 1 Pulau Malan di Kabupaten Katingan. Beliau juga salah satu peraih nilai UKG tertinggi tuh Pak. Jadi Pak Hadi ini tahun 2016 sudah sertifikasi, masuk tahun 2010 ya Pak Hadi ya? Iya, 2010. 2010 alhamdulillah, 2016 sudah PLPG, jadi termasuk yang beruntung mendapatkan perubahan dari bonus dari pemerintah itu. Bonus dari pemerintah ya Pak Hadi. Tidak main-main nih, cerdas sekali Pak Hadi. Wah, jangan gitu wah. Saya juga baru belajar. Endar ini senang aja bikin orang jadi besar kepala ini. Materi kali ini adalah tentang Google Form. Mungkin bukan hanya Google Form ya, Google Drive terutama pengumpulan. Selangkong. Tadi ya. Josephine. Mungkin kita fokus ke Google Form aja Pak Endar. Saya yakin semuanya bisa. Tar dulu ya. Semuanya bisa ini kayaknya. Insya Allah bisa. Ya. Materi yang paling nanti di akhir. Di akhir Bapak Ibu. Nona Eci. Nanti di akhir kegiatan akan saya berikan form juga yang akan diisi untuk pengumpulan tugas. Jadi pengumpulan tugasnya Bapak Ibu tinggal linkkan tugasnya di form aja, di drive aja. Jadi biar kami yang download, biar kami yang lihat. Oke, langsung saja Pak Hadi dipandu teman-teman untuk kegiatan kali ini. Saya serahkan sepenuhnya ke Pak Hadi. Sebentar ya Pendar, saya buka anunya dulu. Ini memang agak sedikit error ini. Apanya yang error? Biasa laptop ini minta kayaknya dibuka baru ini. Sebentar ya. Ya. Bapak Ibu santai aja, nggak usah tegang. Minum boleh, ngopi boleh. Gitu. Makan. Itu bisa ganti sel pasti. Ganti sel ya. Sebenarnya kita menyediakan konsumsi, tapi kalau mau diambil di sini nggak apa-apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya share aja ya langsung. Sudah lihat Ibu? Bapak Ibu sudah bisa lihat? Kelihatan gambarnya? Gimana? Ya, Pak, kelihatan ya? Pak. Ya, kelihatan Bapak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, peserta pelatihan Aksi Kalteng tahun 2020. Terima kasih atas kehadirannya di pelatihan ini. Di mana di sini saya diberi kesempatan oleh Pak Endar untuk menyampaikan informasi tentang sebuah aplikasi ya yang namanya Google Form ya. Dan saya yakin ini Bapak Ibu sekalian sudah tahu ini. Apa sih Google Form itu? Jadi nanti mungkin nggak secara detail saya jelaskan karena saya yakin Bapak Ibu sering menggunakan ini, sering bersentuhan dengan ini, dan insya Allah nanti apa yang saya sampaikan ini sebenarnya hanyalah sebuah pengulangan.
Baik Bapak Ibu eh, yang saya hormati, sebentar dulu ya. Ini kadang-kadang laptop ini maklum, laptopnya kadang-kadang ada sedikit trouble error ya. Ya Google Chrome, nah ini tentu kita sudah seperti yang saya sampaikan di awal, kan itu sudah biasa gitu. Sudah sering kita gunakan juga kenapa kita harus bahas ini ya? Padahal ini kan sudah biasa gitu. Tapi saya pikir yang pertama adalah eh, bahwa patut kita pelajari lagi ya. Kita korek lagi ya. Karena jujur aja saya menggunakan Google Chrome ini baru 3 bulan yang lalu. Semakin saya korek, semakin saya bedah, eksplorasi dan sebagainya, ini sangat menarik sekali ya tentang Google Chrome ini. Jadi nanti bersama-sama kita bahas. Kita yang cari yang praktis-praktis saja ya. Kita cari yang sederhana. Kenapa ya? Kita sama-sama kita tahu bahwa kendala kita seperti apa. Kayaknya ada suara masuk, suara televisi kayaknya. Bapak Ibu bisa dimatikan. Ada yang masuk. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, ini jujur aja sebuah surprise yang sangat luar biasa bagi saya karena saya diberi kesempatan untuk mengisi pelatihan ini. Dan terima kasih juga buat Pak Endar yang akan memberikan kesempatan. Sebenarnya sih saya yakin banyak potensi-potensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu-Ibu ya tentang Google Chrome ini. Cuman kayaknya malu tampil ya. Itu aja masalahnya. Jadi saya memberanikan diri juga ini juga karena gimana ya istilahnya sama Pak Endar ini, beliau ini boleh dibilang mentor saya ya. Mentor yang sangat luar biasa bagi saya. Kami ketemu tahun 2016, satu paket sama Bu Eka Olivia dan juga Bu Purnama Ningsi dari Kalteng. Jauh-jauh dari Kalteng datang ke Depok sana mengikuti PLPG dan saya banyak belajar dari beliau. Jadi beliau ini multi talented sebenarnya. Beda dengan saya yang sampai sekarang kurang talenta ya. Kita bahas Google Chrome ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Mungkin Bapak Ibu sudah tadi pembukaan dari Pak Endar. Ini saya. Nama saya Hadi Wijaya SPD. Saya dilahirkan di Tumbang Samba 24 Juni 1984. Dan saya lulusan dari S1 Pendidikan Sejarah Universitas Lambung Mangkurat tahun 2007. Saya angkatan 2002 ya. Mungkin ada beberapa bapak-bapak, ibu dan ibu-ibu juga lulusan dari sana. Kalau nggak salah itu ada Ibu Pia Dalimunte kalau nggak salah yang dari Buntok. Ada juga Ibu Mahlisa Junjung Sari kalau nggak salah namanya itu ya. Yang memang dari lulusan S1 Pendidikan Sejarah. Ya, ini kontak saya. Nanti kalau ada apa-apa mungkin kita mau kenalan dan sebagainya bisa kontak saya di email. Saya juga punya channel YouTube yang memfokuskan pada pendidikan ya. Saya bikin tutorial-tutorial ya walaupun sekedar tutorial receh, tapi ya insya Allah bermanfaat ya. Insya Allah ya. Kalau Bapak Ibu punya channel ya bisa nanti YouTube saya itu ya. Insya Allah ya. Lalu yang selanjutnya ini Telegram saya yang mungkin sudah Bapak Ibu tahu juga. WA saya dan FB saya ya. Facebook saya. Jadi kalau ada komunikasi dan sebagainya kita bisa Bapak Ibu email saya, bisa kita ngomong masalah yang berkaitan apa saja, baik itu pendidikan ataupun hal-hal lain yang terkesan mungkin bagi orang agak receh ya. Oke Bapak Ibu sekalian, ini kita mulai aja, langsung aja ini salam pembuka dari saya ya. Dan insya Allah nanti minggu depan kita akan bahas ini juga Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu kita lewatkan bonus. Nah, ini sekedar informasi tentang Google Chrome ya. Ini rilis perdana 2008 dan mungkin Ibu bisa lihat, bisa Ibu buka di situs Wikipedia, apa sih Google Chrome itu? Apa kegunaannya dan apa manfaat dari kita menggunakan Google Chrome ya. Jadi ini Google Chrome sebuah survei sebenarnya. Jadi kita sebenarnya Google Chrome ini lebih banyak fokus kepada survei ya. Kepada kuis dan hal-hal lain ya. Yang kemudian Google Form ini ternyata bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Saya yakin ini Bapak Ibu sudah tahu, Bapak Ibu sudah searching, sudah baca dan sebagainya. Jadi ini kita lewatkan saja ya Bapak Ibu ya.
Pertanyaannya adalah kenapa harus Google Form? Kenapa bukan situs yang lain ya? Kenapa bukan Monkey Survey? Apa itu? Ada sejenis Google Form itu kalau nggak salah itu Survey Monkey kalau nggak salah ya. Susah nyebutnya ya. Karena kalau sudah berhubungan dengan monkey dan bahasa Inggris ini saya angkat tangan ya. Kenapa harus Google Form? Itu alasannya pertama adalah ini Bapak Ibu sekalian. Google Form adalah aplikasi yang paling gratis dibandingkan aplikasi sejenis. Seperti aplikasi yang saya disebutkan tadi, seperti Monkey Survey, lalu kemudian ada beberapa aplikasi lain. Saya pernah banyak menggunakan aplikasi-aplikasi selain Google Form ya. Walaupun baru beberapa bulan ini, seperti ada mungkin Bapak Ibu tahu, ada Kahoot ya, ada Quizizz, lalu kemudian juga ada satu situs yang saya punya video tutorialnya juga, sudah saya bahas di video tutorial saya di channel YouTube saya, yaitu Wordwall ya. Di mana Wordwall itu sebuah aplikasi yang bisa kita hubungkan dengan Google Classroom ya. Dan aplikasi tersebut rata-rata aplikasi tersebut awalnya gratis ya. Tapi setelah itu mereka meminta kita untuk mengupgrade dengan bayaran-bayaran tertentu ya. Berbeda dengan Google Form. Google Form ini lumayan Bapak Ibu sekalian, lumayan gratis. Dan banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Google Form ini. Lalu yang kedua, ini yang paling penting adalah saat ini Google Form sedang lagi populer-populernya ya. Lagi populer, boleh dibilang webinar, pembelajaran yang daring yang lainnya ini fokus kepada Google Form. Walaupun mungkin sekarang ada yang namanya Microscope, kalau nggak salah Microscope Team. Ada juga aplikasi namanya Microscope Form kalau nggak salah, hampir sama dengan Google Form. Dan saya belum lihat juga itu karena laptop saya masih belum support dengan Microsoft yang terbaru ini, belum saya install. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada Bapak Ibu-Ibu sekalian punya aplikasinya, punya punya alatnya lah, ibaratnya gitu, bisa kita berbagi di sini. Jadi Google Form ini adalah aplikasi yang paling populer saat ini. Lalu yang selanjutnya adalah ini yang paling penting ya. Siapa aja bisa ya. Siapa aja bisa menggunakan Google Form. Entah dia itu guru yang paling senior, entah dia itu ya seperti saya yang kadang-kadang gaptek, gagap teknologi, ataupun yang sudah profesional. Jadi Google Form ini ibaratnya kata orang itu merakyat Bapak Ibu sekalian. Merakyat dia. Itu yang selanjutnya adalah tidak ribet. Ya. Saya 3 bulan seperti saya yang kadang-kadang gaptek, gagap teknologi, ataupun yang sudah profesional. Jadi Google Form ini ibaratnya kata orang itu merakyat Bapak Ibu sekalian. Merakyat dia. Itu yang selanjutnya adalah tidak ribet. Ya. Saya 3 bulan bergelut dengan Google Form ini. Saya banyak dapat informasi-informasi yang bermanfaat dan gak ribet. Ya. Banyak aplikasi-aplikasi lain yang kita diminta untuk masuk ini ya. Sementara Google Form ini sangat mudah untuk digunakan dengan syarat ya tentu saja kita bedah lebih dalam ya gitu. Ya. Bahkan kalau kita cuma lihat kulitnya saja, insya Allah kita akan mudah untuk mempelajarinya. Yang selanjutnya adalah membantu kerja kita. Sangat jelas ya, kita kerja, jangan sampai kita kerja tersebut membebani kita. Ya. Google Form memberikan solusi. Ya. Misalkan kalau kita bikin kuis, kita bikin soal dan sebagainya, kita nggak perlu ribet-ribet lagi, ibaratnya merekap nilai dengan memasukkan rumus-rumus yang ada. Google Form sudah membaca. Nanti ada aplikasi namanya Spreadsheet, di mana di situ setiap tugas yang diberikan oleh siswa dengan menggunakan aplikasi Google Form ini, itu akan masuk ke situ. Dan dia akan otomatis menilai. Tinggal kita aja yang mengolahnya sedemikian rupa. Yang selanjutnya adalah, nah ini Google Form, salah satu keistimewaannya juga, bisa dilihat via HP ya. Saya sudah berapa kali otak-atik ya, menggunakan aplikasi-aplikasi lain. Google Form ini yang paling mudah. Ya. Tanpa perlu aplikasi pun, kita tinggal masuk ke situsnya, situs yang dibagikan oleh Google Form, itu bisa kita lihat lewat HP. Entah itu HP-nya RAM-nya kecil, entah itu HP-nya RAM-nya besar, malah bagus lagi RAM besar ya. Kebetulan HP saya ini HP yang lumayan
kalau kata anak-anak muda itu HP kentang ya Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata dengan HP kentang ini bisa gitu. Bisa saya gunakan untuk masuk ke aplikasi Google Chrome. Dan yang selanjutnya adalah hasil ini bisa digunakan persiluring ya, luar jaringan. Ini yang paling penting ya. Bagi kita yang terkendala teknis, terutama di tempat saya, apalagi rata-rata siswa saya itu termasuk ekonominya standar menengah ke bawah Bapak Ibu. Bahkan ada yang sangat ke bawah sekali ya. Ada siswa saya itu ketika saya mengadakan pembelajaran daring ya, baik itu melalui WA, lalu kemudian melalui Facebook, lalu kemudian melalui aplikasi-aplikasi lain, banyak yang mengeluh, yang bilang bahwa Pak mohon maaf kami nggak bisa gitu. Memang sebagian besar ikut ya, cuman permasalahannya adalah terkendala masalah ya seperti yang katakan Bapak Sugianto tadi, masalah paket ya. Tapi insya Allah saya dengar informasi juga, saya lupa undang-undangnya, mungkin Pak Endar tahu bahwa kebijakan dari BOS itu ada kebijakan untuk memberikan pulsa secara gratis kepada siswa, terutama siswa yang tidak mampu ya. Dengan harapan nantinya kita belajar secara daring ini tidak ada kendala. Dan memang kami ada juga kebijakan dari pihak sekolah, kami memberikan rangsangan ya, istilahnya gitu, rangsangan ya, bukan porno ini ya, rangsangan lah istilahnya, kayak stimulus lah, bahasa kerennya stimulus ya Bapak Ibu sekalian. Kami kasih pulsa gratis ya bagi siswa yang mau mengikuti mau mengikuti pembelajaran secara daring. Yang saya kadang-kadang juga bikin kuis, bikin kayak tantangan gitu. Kemarin saya bikin tantangan kepada mereka untuk bikin media infografis berupa Canva dan juga berupa pembuatan animasi ya, animasi yang mungkin minggu depan akan saya sampaikan. Jadi saya harapkan juga nanti minggu depan, insya Allah mudah-mudahan saya diberi kesehatan, kita sama-sama belajar kembali tentang bagaimana menggunakan media animasi dalam proses pembelajaran. Dan hanya ada satu media animasi, sebenarnya banyak media animasi, itu ada Animarker ya, lalu Bitable, tapi yang saya gunakan nanti adalah media animasi Plotagon ya. Yang insya Allah itu nanti akan saya sampaikan minggu depan. Nah ini kenapa kita harus pakai Google Chrome ya? Ini adalah sebab kenapa kita harus pakai Google Chrome sesuai dengan pelatihan kita hari ini. Dan yang ini yang paling penting bisa dibikin aplikasi lain. Namun di sini saya nggak akan ajarkan, saya nggak akan sampaikan juga karena ini aplikasinya nanti ujung-ujungnya berbayar. Dan juga ini adalah domainnya Pak Endar ya. Karena Pak Endar ya sudah kita tahu beliau multi talenta, sementara saya kurang talenta ya. Selanjutnya, lanjut ya Bu, sebentar ya. Yang akan kita bahas dari pembahasan kita hari ini adalah pembuatan materi pembelajaran dan soal di Google Chrome ya. Ini pembuatan materi pembelajaran dan soal, di mana nanti kita akan masuk ke Google Chrome, kita lihat seperti apa, seperti bagaimana caranya kita masuk ke Google Chrome dan kita masukkan materi yang sudah kita bikin ya. Lalu yang selanjutnya adalah ini penggunaan add-on di Google Chrome. Nanti ada Boulder, ada Chatform. Boulder ini adalah memasukkan atau mengimpor materi kita atau soal kita yang sudah kita punya yang dalam bentuk Word. Dan itu kita impor ke Google Chrome ya. Nanti insya Allah saya pandu juga. Lalu yang kedua adalah Chatform. Chatform ini kita bikin seperti bikin soal atau materi pembelajaran kita. Jadi berbentuk chat. Sama kayak chat WA ya. Dan itu ada di add-on di Google Chrome ya. Nanti juga saya akan berikan contohnya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah WA target ya. WhatsApp target. Nah, di sini kita menggunakan media WhatsApp di mana nanti siswa itu mengerjakan Google soal-soal atau mungkin membaca materi pembelajaran kita. Nantinya kita bisa memantau siswa tersebut ya melalui aplikasi WA kita. Jadi misalkan nanti ya, kalau WA target ini saya lebih sering gunakan untuk bikin soal. Jadi soal saya bikin, lalu saya linkkan dengan WA target. Jadi nanti kalau ada siswa yang bikin soal, otomatis nanti soal yang dia jawab, plus dengan jawaban-jawabannya, itu akan masuk ke HP saya, aplikasi via WA.
Jadi misalkan ada siswa namanya Badu misalkan, saya mau mengerjakan, saya bagikan linknya, lalu dia klik link tersebut, dia akan masuk ke situs Google Form tersebut, lalu kemudian nanti hasil jawabannya itu akan masuk ke WA saya atau berupa SMS WA. Makanya di sini nanti kita akan belajar juga seperti apa. Lalu yang selanjutnya adalah limiter. Limiter ini mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Ya, kita bisa bikin batas waktu soal kita ya. Dan yang terakhir adalah time fee ya. Ini dua materi ini berbicara tentang waktu. Ya. Ada yang satu untuk membatasi kapan siswa itu bisa mengerjakan, ada yang membatasi waktu pengerjaan soal. Namun mungkin 3 ini nanti, WA target, limiter, dan time fee ini kita akan fokuskan ke soal. Karena saya belum coba lagi WA target untuk materi pembelajaran. Atau mungkin juga kalau seandainya saya bikin berupa materi pembelajaran dengan menggunakan WA target, tentunya lumayan banyak ya. Nanti SMS yang masuk ke kita. Jadi kita fokuskan aja nanti untuk 3 poin ini untuk soal aja ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan tidak ada kendala jaringan internet di sini ya, karena seperti yang sudah saya obrolkan dengan Pak Endar tadi, permasalahan kami di sini adalah kadang-kadang ya sinyal kami ini bisa hilang ya. Tapi Bapak Ibu masih suara saya bisa jelas atau ada kendala? Atau saya ngomong terlalu cepat? Gimana Bapak Ibu? Apakah masih jelas omongan saya? Ya, insya Allah ya. Ya, terima kasih kalau gitu ya. Kita lanjut aja ya. Mudah-mudahan ini cepat aja ya, karena ini aplikasi yang seperti yang saya bilang nggak ribet ya. Mungkin kita hanya perlu waktu sekitar 1 jam. Kalaupun lama itu improvisasi saya ya, biar lama gitu ya. Ya, dan nanti yang selanjutnya adalah kita akan bagikan materi kita itu via daring dan via luring. Ya. Daring artinya dengan jaringan, dan luring artinya dengan di luar jaringan. Di mana nanti kita bisa bagikan hasil karya kita, hasil materi pembelajaran kita kepada siswa, baik secara online maupun offline. Ya, ya ini sebenarnya cuman poin aja ya, kegunaan Google Form, di mana Google Form nanti ketika kita masuk, kita akan disuguhkan yang ini ya. Ini saya lewatkan aja ya. Nah ini yang nanti kita fokuskan di sini ya, kita berbicara tentang education. Jadi Google Form itu sudah menyediakan form-form untuk pendidikan. Ada blank quiz, ada bikin tiket, assessment, worksheet dan sebagainya. Dan inilah rahasia sebenarnya ketika kita ikut webinar dan sebagainya, mereka bekerja dengan menggunakan ini Bapak Ibu sekalian. Ya, selanjutnya yang kita pakai adalah ini. Ya. Kita fokus pada edukasi. Jadi yang kita pakai adalah ini nanti. Jadi ketika kita masuk ke Google Form, kita masuk melalui Google Drive itu, nanti insya Allah juga akan saya contohkan ya. Ibaratnya kalau praktekkan istilahnya agak kurang keren ya. Saya contohkan seperti apa sih cara masuk ke Google Form. Dan saya yakin seperti saya katakan di awal, Bapak Ibu pasti bisa ya. Makanya nanti untuk pelatihan ini, untuk Google Form ini, saya yakin hanya butuh waktu sekitar 1 jam targetnya. Ya, maunya sih gitu ya, Pendar, mudah-mudahan ya. Karena ini aplikasi yang paling ringan. Saya yakin Bapak Ibu masih pusing masalah dengan aplikasi yang diberikan Pendar. Saya juga pusing Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah nanti kalau kita ikuti first step, kita bisa ya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Nah ini kita masuk, kita bedah Google Form. Nah ini adalah Google Form, di mana nanti bentuknya seperti ini. Ya, ketika kita masuk ke My Drive atau Google Drive, itu nanti kita akan ditampilkan tampilan seperti ini. Nah, ini yang sudah saya bikin kemarin, di mana ada judul filenya. Ini bisa Bapak Ibu lihat. Jelas ya Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya, di mana masing-masing ada beberapa fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan nanti. Dan juga ada beberapa fungsi yang mungkin kita nggak perlu menggunakan. Yang pertama adalah
untuk judul file ini nanti ketika kita pertama kali masuk, tulisannya sebenarnya adalah kadang ada blank quiz, ada juga tulisannya untitled ya, untitled question atau untitled judul lah istilahnya itu, judul kosong. Nah, di sini nanti judul ini sinkron dengan istilahnya itu judul file yang akan kita simpan nanti. Misalkan di sini saya ketik Frank Banjar di sini. Saya ketik Frank Banjar. Otomatis ketika saya klik, saya blok, dia akan terbaca di sini juga. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi mengubah file kita yang sudah jadi gitu. Dan satu hal lagi, untuk Google Form ini otomatis data yang kita ketik atau data yang kita bikin itu otomatis tersimpan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak perlu takut, ibaratnya oh saya lupa nyimpan, langsung hilang. Nggak perlu takut kita. Itu langsung tersimpan di situ. Dan bisa kita buka sekali-kali, kapan-kapan, baik melalui laptop kita, bahkan melalui HP kita. Kalau untuk HP, bisa Bapak Ibu buka melalui aplikasi yang ada di Play Store, atau juga Bapak Ibu buka langsung ke webnya. Tapi kalau untuk web agak susah sebenarnya melalui HP, kecuali HP-nya spesifikasinya lumayan seperti kayak tablet dan sebagainya ya. Lalu yang selanjutnya adalah ini adalah ya, Bapak Ibu saya lihat aplikasi-aplikasi atau kegunaan dari Google Form itu. Ada respon, ini bisa ngecek. Jadi misalkan ada siswa ngasih tugas, dikerjakannya, dikirimnya, baik itu via email ataupun dengan menggunakan cara-cara yang lain, itu bisa kita cek di form respon ini. Kebetulan ini saya bikin kemarin, ada 2 respon yang sudah masuk. Ini tampilannya ya. Nah, ini kebetulan nggak ada tanggapannya karena saya ambil yang baru ini. Jadi nanti ketika misalkan kita bikin soal, materi dan sebagainya, ketika siswa merespon, dia akan masuk ke sini Bapak Ibu, ya, ke respon. Ya. Dan nanti ada beberapa tanggapan-tanggapan yang masuk, yang nantinya kita bisa cek juga melalui spreadsheet. Dan nanti insya Allah kita langsung saya contohkan secara online ya, karena ini masih dalam bentuk PowerPoint. Lalu yang selanjutnya adalah aplikasi yang kedua. Nah ini add-on, ini yang paling penting juga, karena nanti kita juga berusaha untuk bikin simple. Kita berusaha untuk bikin simple tugas kita, jadi kita nggak perlu repot-repot. Jadi hanya dalam waktu beberapa menit kita sudah bisa bikin soal. Ini aplikasi yang digunakan, yaitu aplikasi tambahan. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pengayah, kalau bahasa Inggrisnya add-on, kalau nggak salah gitu ya. Dimana nanti add-on ini akan mengarahkan kita ke sini ya. Dimana ini adalah beberapa add-on yang ada, dan ini adalah beberapa add-on yang bisa digunakan dengan menggunakan Google Form. Bisa juga dengan yang lain, tapi itu biasanya keluar dari jalur. Saya pernah coba ada yang namanya Auto Magical kalau nggak salah, itu hampir sama dengan Form Builder dan juga dengan script. Tapi itu nggak akan saya sampaikan di sini karena itu lumayan ribet ya. Dan daripada saya bingung nanti menjelaskan kepada Bapak Ibu, kita cari yang simpel-simpel aja. Ya. Lalu yang selanjutnya, dan ini yang paling penting juga, bentar ya Bapak Ibu ya. Nah di sini nanti yang paling penting ketika kita memulai pembelajaran untuk kita sampaikan dan kita beritahu kepada siswa, terutama ini yang terkendala di internet ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu sudah ketemu di sini ketika saya klik itu, ketika poin titik 3 ini. Nah di sini nanti kita ada 1 poin yaitu cetak. Nah ini nantinya bisa kita gunakan ya, bisa kita gunakan untuk pembelajaran luring ya. Nah ini caranya sebenarnya. Saya sampaikan di awal aja ya. Bagaimana tips kita menghadapi permasalahan internet yang kadang-kadang bisa memble ya. Kebetulan saya kemarin bikin tugas, saya 4-5 kali mencetak dari sini. Dan ini bisa Bapak Ibu bikin dalam bentuk PDF atau Bapak Ibu simpan di Google Drive. Kalau Bapak Ibu nggak punya, mungkin di rumah printernya lagi rusak ya mungkin. Ya, selanjutnya ini ada beberapa poin-poin lagi tentang tampilan dasar dari Google Form ya. Ada duplikasi ini untuk yang mungkin Bapak Ibu tahu duplikasi apa. Lalu nambah soal yang nantinya ini
ini apa namanya, ketika kita bikin soal, kita nggak perlu repot-repot pakai duplikasi, tinggal klik ini aja. Nanti tampilannya seperti ini ya. Dimana kalau Bapak Ibu biasanya mau bikin soal, bisa Bapak Ibu lihat ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Google Chrome. Dan di sini juga apa namanya, mohon maaf Bapak Ibu, kayaknya on mouse kliknya lupa saya matikan. Taruh mana tadi ya? Oh ya ini. Dimana ini nanti mempermudah Bapak Ibu juga untuk memberikan soal kepada siswa. Entah itu berupa jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, ataupun yang lain. Tapi biasanya kita bermain di jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda. Ini aja yang kita mainkan. Biasanya saya jarang juga memakai paragraf karena sampai sekarang saya sudah otak-atik, saya sudah kunjungi tutorial-tutorial Google Chrome yang membahas tentang bikin soal. Untuk paragraf ini sepertinya, dan ini juga kendala yang dihadapi oleh pembelajaran secara daring. Kalau paragraf ini biasanya jarang sekali bisa kita nilai secara otomatis ya. Bahkan jawaban singkat pun juga sama. Jawaban singkat kalau kita nggak teliti, kalau kita nggak memasukkan alternatif jawaban yang sebanyak-banyaknya, itu nggak akan bisa dibaca atau mungkin dianggap oleh aplikasi ini sebagai jawaban yang salah ya. Tapi itu nanti akan kita bahas juga secara lebih dalam. Makanya kadang-kadang untuk soal fokusnya adalah ke pilihan ganda ya. Fokusnya adalah ke pilihan ganda di situ. Sedangkan yang lain ini ada beberapa hal nanti juga kita akan gunakan. Tapi karena nanti kita mungkin pakai chat form, ada beberapa pilihan-pilihan yang tidak akan saya gunakan. Dan Google Form ini juga Bapak Ibu sekalian bisa kita bikin sebagai absensi ya. Tapi di sini nggak akan saya sampaikan. Ya, mungkin insya Allah kalau ada waktu ya mungkin nanti akan saya sampaikan juga karena saya fokusnya pada masalah materi dan soal. Jadi kita bisa bikin Google Form itu, kita bisa bikin absensi siswa melalui Google Form. Bahkan absensi guru juga pakai gitu ya. Yang selanjutnya adalah nambah soal sudah tadi ya. Lalu import form ini maksudnya adalah misalkan kita punya form lain dan kebetulan kita nggak mau, ibaratnya nggak mau ngetik, malas ngetik ya. Istilahnya kayak gitu, kayak istilah saya. Karena saya orangnya memang agak santuy ya Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang saya cari kemudahan ya. Kita bisa masukkan form yang sudah kita bikin, yang sudah kita gunakan dengan memasukkan form yang ada dengan menggunakan aplikasi import form ini. Nah, tapi nanti kita akan bahas. Lalu yang selanjutnya adalah kita bisa masukkan foto dan channel YouTube kita kalau ada ya. Lalu ganti halaman dan yang paling penting adalah ini Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu itu nanti harus Bapak Ibu kirimkan ke siswa. Nanti ada yang namanya kirim link, bisa berupa email, bisa berupa URL atau apa ya istilahnya itu kayak link yang harus kita tuju ya, dan bisa Bapak Ibu lampirkan di situs Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya situs, dan Google memfasilitasinya ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini ada error sistem ya. Maklum aja ini yang ngerjainnya agak sedikit gaptek ini. Dan banyak lagi contoh lain. Ntar ya Bapak Ibu ya. Ini ada tema. Tema ini fungsinya nanti adalah untuk mengubah tampilan Google Form Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa bikin header atau banner. Baik itu bawaan dari Google Form sendiri ada, atau Bapak Ibu bisa bikin. Kalau ini bisa untuk melihat hasil dari yang sudah Bapak Ibu ketik, itu bisa dilihat kayak preview istilahnya seperti itu. Itu tampilan utama dari Google Form Bapak Ibu sekalian. Yang mungkin di sini nanti saya akan berikan contohnya seperti apa. Atau sebelumnya mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian? Atau mungkin Pak Endar? Lanjut dulu. Silahkan dilanjut tadi. Lanjut ya. Ya.
Mohon izin nanya, Bapak. Oh, ya, silakan. Untuk Google Form sendiri itu terbatas hanya bentuk ketikan saja, bentuk teks aja, atau bisa dalam bentuk equation, Pak? Bisa Bu, bisa equation juga bisa. Makanya nanti, tapi di sini saya nggak akan apa namanya, ada add-on yang bikin Google Form itu dalam bentuk equation ya. Tapi di sini nggak akan saya bahas karena kayaknya saya masih belum coba. Memang saya pernah ada lihat di situ juga. Bahkan saya sudah mempelajari. Kalau saya lebih fokus kepada ini aja nanti Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin insya Allah nanti saya akan share caranya ya, untuk equation ya. Karena memang di sini biasanya ini berhubungan dengan guru-guru matematik dan guru IPA ya kalau nggak salah. Iya, Pak. Tapi kalau untuk From Builder nanti add-on From Builder itu biasanya support Bapak Ibu sekalian. Biasanya support ya. Tapi nanti insya Allah nanti mudah-mudahan eh, mudah-mudahan ada waktu saya sampaikan juga. Insya Allah kalau nggak hari ini kita bisa nanti sharing di apa namanya di Telegram. Insya Allah ya, Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan. Ada lagi Bu? Iya, itu aja, Bapak. Iya. Oke, kita lanjut aja ya. Maaf Pak Hadi. Ya. Ada yang mau saya tanyakan. Ya, mungkin silakan. saya tadi kelewatan ya. Untuk import from ini berarti kita nanti bisa bisa membuat daripada soal tersebut, misalnya pilihan ganda itu misal dari Word atau apa, bisa kita impor ke dalam Google Form tersebut? Bisa Bu. Makanya ada nanti kita, mohon maaf Bapak Ibu, saya lewatkan dulu. Nah di sini nanti ada add-on, bahkan ini bisa masuk equation juga Bapak Ibu sekalian. Ada nanti add-on di Google Form itu nama aplikasinya Builder ya, Builder. Walaupun ini ya boleh dibilang nanti terbatas cuma hanya 100 soal. Tapi saya yakin Bapak Ibu nggak mungkin memasukkan 100 soal ya untuk siswa. Di mana di sini nanti add-on ini nanti saya akan pandu juga seperti apa cara memasukkannya, seperti apa cara mengaktifkannya. Jadi kita nggak, seperti yang saya katakan, kita nggak perlu capek-capek mengetik di Google Form itu, nggak perlu capek-capek kita ya. Tinggal kita gunakan aplikasi yang namanya Builder ini ya. Tapi nanti insya Allah setelah ini kita langsung masuk aja ke cara membuat apa namanya istilahnya itu ya kita contohkan nanti. Itu aja Ibu. Ada lagi? Oh, iya Pak. Berarti nanti kita harus install salah satu dari kelima ini ya Pak ya? Iya. Aplikasi nanti kita ini. install dan sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Ini nggak perlu ribet-ribet masuk ke situs-situs atau apa namanya istilah. Memang kita daftar nanti dengan menggunakan email kita, tapi ini insya Allah aman ya, insya Allah aman ini. Nah kita nggak perlu pakai aplikasi karena kita nanti bermain di Google Form-nya aja. Atau kalau kita mau lebih gak ribet lagi ya, tinggal kita kopas saja soal kita, selesai perkara ya. Oke, ada lagi yang lain silahkan. Mungkin dari form ini tidak ada. Kalau tidak ada ya kita langsung masuk aja ke praktek penggunaan Google Form ini ya. Itu ya Pendar ya. Ya, lanjut. Ini saya tutup dulu.
Eh, Ntar dulu ya. Bisa dilihat Bu Ibu, Bapak Ibu? Atau ada kendala? Atau saya belum, sebentar ya. Share. Kita langsung masuk ke situs saja dulu Bapak Ibu sekalian. Ntar dulu ya. Nah ini tampilan dari Google Drive kita. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Jelas? Kelihatan Pak sudah. Ya, sudah kelihatan ya. Nah ini tampilan dari Drive dan saya yakin Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Ya. Sudah senior semua, sudah tahu semua. Di mana tampilan Drive ini bisa kita coba klik dari ini ya Google Apps ini. Di mana kita Google ini memberikan banyak aplikasi-aplikasi yang membantu kita bekerja. Bahkan termasuk juga di sini Classroom juga ada ya. Ini juga lagi booming-boomingnya sekarang. Kebetulan untuk Classroom saya nggak gunakan karena permasalahannya adalah ini harus di-download lagi oleh siswa saya. Di Google Drive ini ada sebuah tampilan nanti. Nah di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk ke Google Drive, ada yang namanya Google Form. Nah ini contoh, Nah, saya langsung masuk aja contoh dari punya saya ya. Walaupun ini belum sempurna, karena ini saya kerjakan dadakan ya. Contoh ini adalah Google Form bikinan saya, di mana nanti kita lebih bermain di ini ya, di add title and description ini, kalau nggak salah ya. Nah ini tampilannya, ini berupa materinya. Sangat sederhana sekali Bapak Ibu sebenarnya ketika kita bermain di Google Form ini, nggak rumit. Saya aja bisa ya, istilahnya gitu. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin sudah sering ikut pelatihan-pelatihan yang seperti ini. Ini contoh tampilan Google Form ketika kita bikin dalam bentuk materi ya. Ini contohnya. Ini belum saya masukkan kompetensi dasarnya dan nanti mungkin untuk tugas dari Bapak Ibu bisa bikin seperti ini atau Bapak Ibu mau kreasikan. Yang penting ada judulnya, ada kompetensi dasarnya, ada indikatornya, dan juga berupa materi. Kalau saya di sini, saya tampilkan aja yang ini ya, karena ini familiar sekali bagi siswa ya. Siswa semua tahu, termasuk juga Bapak Ibu sekalian. Ini materinya, di mana materi ini saya gunakan dengan menggunakan add-on Builder. Walaupun tampilannya agak hancur, tapi sebenarnya ini bisa kita akali. Terutama kalau kita mengakali limit dari From Builder. Karena From Builder itu Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu, dia hanya memberikan 100 soal untuk sekali sebulan kalau nggak salah. Jadi ketika kita bikin materi pembelajaran, hanya 100 soal yang bisa kita masukkan. Ini contoh aja, ini juga saya masukkan videonya. Lalu nanti absensi juga bisa kalau Bapak Ibu mau. Dan yang lain ya, karena ini ada beberapa yang saya wajibkan untuk siswa mengisinya, jadi nggak bisa lanjut ke yang selanjutnya. Yang pertama dulu, ketika kita memulai menggunakan Google Form, dan saya yakin Bapak Ibu bisa, kita masuk ke sini. Masuk ke sini, kita bikin folder baru ya, misalkan. Nah, misalkan kita bikin di sini, materi ya. Dan dia otomatis di sini, nanti Bapak Ibu tinggal kita buka. Dan ini masih kosong. Ini masih kosong. Dan di sini kita bisa mengimpor soal kita, materi kita, dan juga kita bisa bikin Google Form yang baru, sama seperti yang tadi ya, yang punya saya tadi, yang kayak gini ya. Yang selanjutnya, kalau kita mau bikin Google Form, ya ada di sini. Saya ataskan aja ini supaya mudah.
Nah, di sini Google Form dia bisa kita pilih mau yang blank atau pakai template ya. Template yang sudah disediakan oleh Google Form. Kita pakai blank aja. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kayak gini tampilannya. Dan ini sebenarnya dalam bentuk kuis, Bapak Ibu. Tapi bisa kita akali untuk memasukkan materi kita. Ini karena ini kita mau masukkan materi pembelajaran, ya tinggal kita hapus saja ini. Selesai perkara ya. Lalu bagaimana kita memulainya? Sudah, kita tulis dulu judulnya. Misalkan Perang Banjar ya, sama seperti materi saya tadi. Untuk memulainya kita bermain di yang add title ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi tampilannya nanti ketika kita tampilkan untuk siswa, bentuknya seperti ini. Bisa aja Bapak Ibu sekalian pakai yang ini ya. Bisa aja pakai yang ini. Tapi nanti tampilannya agak kurang cantik lah istilahnya seperti itu ya. Dia kayaknya Google Form ini ada kecantikannya juga kayaknya. Ini tampilannya akan seperti ini nanti. Bapak Ibu, ini ada beberapa iklan. Nah, bentuknya akan seperti ini. Mohon maaf ya. Karena terlalu banyak yang saya buka ini. Bisa aja kita gunakan ini, bisa. Tapi tampilannya nanti kurang menarik ya. Lalu yang selanjutnya, ini nanti bisa kita masukkan, misalkan ya, kompetensi dasar. Ya. Hari ini saya nggak akan masukkan, karena ini cuma contoh. Nah, jadi Bapak Ibu bisa eksplorasikan, mau di sini 3.1 ya, dan seterusnya. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. Dan ini bisa kita klik ini, tinggal dia berubah ya. Jadi kita nggak perlu repot lagi mengetik, tinggal kita blok tulisan yang ada di dalam form description ini, dia otomatis nanti akan membaca. Dan ini seperti yang saya katakan di awal, dia akan tersimpan secara otomatis. Kita bikin lagi. Nah, kompetensi dasar, maaf. Lalu yang selanjutnya, misalkan Bapak Ibu mau bikin absen, baru kita gunakan import question ini. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Kalau untuk import question ini, umumnya adalah kita gunakan untuk mengimpor hasil yang sudah jadi ya dari form yang ada. Misalkan di sini saya mau masukkan nama siswa, misalkan. Nanti dia akan ada pilihan mana yang mau kita masukkan, tinggal kita klik aja, kita centang aja. Misalkan kita mau masukkan nama siswa, kelas, atau token. Ini password. Tinggal kita impor. Nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, ini yang pertama kali kita memulai kalau kita mau masukkan di awal. Mau bikin absensi juga bisa. Tapi seperti yang saya katakan, saya nggak akan sampaikan di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Token, nama siswa, dan ini kita minta siswa untuk wajib mengisinya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga bisa. Sudah pernah belajar ini. Dan umumnya kalau mau masukkan nama, ini bisa Bapak Ibu pilih. Ya. Bapak Ibu pilih. Biasanya saya pakai short answer. Ya. Lalu yang selanjutnya, ini selesai ya untuk nama siswa. Untuk membuat prompt baru lagi, nah kita tinggal klik ini. Dan disinilah nanti, Ibu ya, bisa kita pindahkan ya. Kita tarik, bisa kita pindahkan. Nantinya ini bisa kita isi dengan materi misalkan. Materi ya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau agak sedikit ngelak ya, karena ada masalah jaringan dan ada masalah sama orangnya kayaknya. Untuk memasukkan materi, pertama dulu kita mau apa? Misalkan kita mau masukkan gambar. Kita mau masukkan gambar ya bisa. Kita gunakan add image. Dan add image ini
nanti akan bisa Bapak Ibu pilih apakah Bapak Ibu mau upload dari kamera, dari link atau foto, atau misalkan ini contoh ya, foto yang tersimpan punya saya, dan ini biasanya terdapat di Google Drive ya. Dari Google Drive juga ada di sini. Jadi kalau Bapak Ibu mau masukkan semua, nggak masalah. Saya yakin Bapak Ibu bisa memasukkan masukkan file-file yang ada di luar Google Drive ya. Karena tinggal ada sudah caranya. Nah, misalkan tadi kita masukkan lagi email atau kita bisa cari ya. Kalau kita nggak punya tinggal kita klik misalkan saya cari tokoh bernama Pangeran Antasari ya. Dan biarkan dia bekerja untuk mencarinya. Nah, ini ada tampilan sudah Pangeran Antasari. Bapak Ibu mau pakai yang ini, mau pakai yang ini seperti punya saya, atau mau pakai yang ini. Kita ambil aja yang familiar. Ya. Nah, otomatis dia nanti akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini, cara memasukkannya. Dan ini bisa Bapak Ibu perkecil, sesuai keinginan Bapak Ibu sekalian.